Well, everybody, good afternoon. Hello, everyone. Good afternoon. Yes, sir. So, welcome back to the class. And how are you this afternoon? Hopefully, everybody's fine. I am bad. Oh, really? What's up? What happened, guys? Yeah, actually, me too. I got caught, but I think this is my responsibility, so I need to keep going, ya. Jadi saya sedikit juga lagi tenggorokan gatal sekali, mungkin karena pengaruh cuaca. Jadi ya, tapi saya tetap semangat untuk bertemu dengan teman-teman semuanya ya. Mudah-mudahan teman-teman juga tetap semangat belajar, sharing bersama. And then this is our fifth meeting, ini pertemuan kita yang kelima, dan saya sangat berharap mudah-mudahan ada perkembangan sampai pertemuan kali ini. Sekali lagi kalau misalnya teman-teman ada yang mau di-complain, you may complain me, atau ada mungkin yang mau ditanyakan, atau mungkin ada yang kurang berkenan, you may criticize me. It's open for me 24 hours to give me criticism. Jadi kalau misalnya ada yang kurang berkenan, atau ada misalnya yang menurut teman-teman kurang pas, bisa dikritik ya, you can criticize me, you can give me some feedback. Atau mungkin ada materi yang kurang jelas. Okay. So can we start, guys? Kita mulai ya. Yes. Well, so today we're going to have another connectors ya. Jadi previously kemarin kita membahas tentang apa? Masih diingat yang kemarin? So we were dua klausa. Yeah, we were discussing about coordinate connectors and adverb clause connector ya. Jadi dan kali ini kita masih melanjutkan dengan menggunakan konektor yang lainnya, yaitu we are going to discuss about noun clause connector. Jadi kata penghubung yang fungsinya sebagai klausa benda ya. Pertemuan kemarin itu kita membahas tentang konektor yang umum, kemudian ada adverb clause connector, jadi penghubung yang berfungsi sebagai kata keterangan ya. Kalau misalnya menggunakan kata keterangan waktu, misalnya when, while. Okay, and then here we're going to explain, kita akan membahas tentang konektor yang fungsinya sebagai klausa kata benda. Sekali lagi di sini kita akan membahas kalimat yang terdiri dari beberapa klausa ya, mungkin 2 atau 3 klausa. Dan ingat teman-teman, klausa itu adalah bagian daripada kalimat yang terdiri dari subjek dan verb. Tapi klausa itu tidak bisa dikategorikan sebagai kalimat, tapi dia adalah bagian kalimat. Tapi kalimat itu adalah bagian daripada klausa. Oke, jadi pada kesempatan ini noun clause yang akan noun clause connector, sekali lagi, jadi noun artinya kata benda, klausa means bagian daripada kalimat yang terdiri dari subjek dan verb, kemudian connector adalah kata penghubung. Jadi kata penghubung yang digunakan untuk yang digunakan untuk menghubungkan klausa yang fungsinya sebagai kata benda ya. Nah, kata penghubung yang akan kita gunakan di sini adalah kata tanya seperti what, when, where, why, and how. Jadi selain what, when, where, why, and how fungsinya sebagai kata tanya, dia juga bisa difungsikan sebagai kata penghubung ya. Kalau misalnya teman-teman mau bilang, kenapa kamu mencintaiku? How do you say in English? Why do you love me? Why do you love me? Why do you love me? Do you love me? Ya. Love me. Ini adalah kalimat tanya ya. Kalau kalimat tanya dengan menggunakan
kalau dia kata tanya, kita menggunakan kata bantu, kata kerja ya. Jadi you will say, why do you love me? If you want to say, di mana kamu tinggal? Where do you live? Yeah, where do you live? Right? So this is a question. Ini kalimat tanya ya. And then another one, when you say where, wow. Where do you love? Where do you live? Ya. Okay, well. So this is a question, guys. Dimana kalau pertanyaan itu you have to put auxiliary here. Ada kata bantu di sini, misalnya you have to put do here. Where do you live? Why do you love me? Jadi ada kata do di sini. Kalau misalnya di sini I change become she. She. Jadi di sini pakai apa? Does. Ya, okay, that's great. Jadi why does she love me? And then where do you live? Okay, they are questions. Jadi mereka adalah kata tanya ya. Jadi tanda-tandanya kalau dia kata tanya ada kata bantu sebelum subjek ya. Why do you love me? Why does she love me? Where do you live? Jadi ada kata bantu do di sini atau does sebelum she. Another example when you say, kemana kamu pergi kemarin? What do you say in English? Where will you go No, yesterday? kemarin. Kemana kamu pergi kemarin? Kemarin is lampau. Where have you been? Where have you been? Dari mana? Kalau di kemana kamu pergi jadi where did. Jadi do dirubah menjadi lampau menjadi did, baru subjek ya, baru pergi. When? Go because did ini did sudah lampau. Did sudah lampau, so we use go as a verb 1 ya. Oh, kembali supaya ke tidak verb double verb 2. Kembali ke bentuk pertama. Well, and then jadi this is question, guys. Ini pertanyaan ya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita mau membuat mereka sebagai noun clause connector? Misalnya you want to say, saya tidak tahu kenapa kamu mencintai saya. How do you say in English? I don't know why. Kan kalau misalnya kenapa kamu mencintaiku, why do you love me? If you want to say, saya tidak tahu kenapa kamu mencintai saya. What do you say in English? I don't know why you. Yeah, so I don't know why you love me. Jadi bukan love me. Ya, jadi bukan I don't know why. Jadi bukan seperti ini ya. Jadi I don't know why do you love me. You cannot say like this. Kenapa? Karena pertama, this is not a question. Ini bukan kalimat tanya. Jadi do-nya harus dihilangkan ya. Nah, terus yang kedua, kalau misalnya you say I don't know why do you love me, berarti di sini klausa non clause-nya dia double verb. Jadi ada do, ada love, berarti kalimatnya salah. Jadi harus dihilangkan do-nya. Jadi you have to say I don't know why you love me. Jadi why here, guys, why di sini adalah sebagai konektor, ya. Kemudian again, karena ini ada dua klausa, jadi harus dua subjeknya dan dua kata kerjanya. Jadi di sini you sebagai subjek, I di sini sebagai subjek, dan kata kerjanya adalah don't know, kemudian di sini love. Jadi and then why you love me, ini disebut sebagai klausa yang berfungsi sebagai kata benda yang mempunyai konektor why. Jadi why di sini adalah konektornya ya. Oke? Everybody understand? Kalau misalnya di sini I say where does, di mana dia tinggal, jadi where does she live? And then you want to say saya tahu di mana dia tinggal. How do you say in English? Saya tahu di mana dia tinggal. I know she live. I know where She live. Oke, well, jadi
das-nya dihilangkan karena dia bakal double verb. Kemudian katanya dihilangkan, and then di sini pakai s, ya. Karena tadi das dari do yang ditambahkan s, karena subjeknya si, jadi di sini juga harus ditambahkan s. Jadi I know where she lives, right? Okay, well, how about this one, guys? How about if you say, kamu tidak mau memberitahu saya kemana kamu pergi kemarin, kan? Kemana kamu pergi kemarin? You can say, where did you go yesterday? Kalau misalnya you want to say, kamu tidak, kamu tidak mau memberitahu saya kemana kamu pergi kemarin. So what do you say in English? So you You don't want. You don't want to tell me. Where you go? Where? Where you go yesterday? You sure? Where you went yesterday? Yeah, this is past tense, so you have to use verb to. Well, so you don't want to tell me where. Karena ini did bentuk lampau, karena dia dihilangkan, jadi go-nya berubah menjadi when. And so you don't want to tell me where you went yesterday. Alright, kemudian katanya hilang. Okay, well, guys, kenapa tadi do kata bantunya dihilangkan? Yang pertama karena ini adalah bukan kalimat tanya, ya. Jadi kita menggunakan kata bantu kalau dia kalimat tanya. Ini bukan kalimat tanya, jadi kata bantunya dihilangkan. Ini adalah kalimat berita, kalimat afirmatif. Jadi I don't know why you love me. Jadi di sini konektornya adalah why, di sini konektornya adalah where, dan di sini konektornya adalah where, ya. Sebelum konektor ada di sini subjeknya you, kemudian don't want sebagai verbnya, and then you sebagai subjeknya di sini setelah konektor, dan when sebagai verbnya. Okay, another example here when you say, I don't know why he said such thing. Jadi why di sini adalah konektornya, okay. He subjeknya, right. Said predikatnya. Begitu juga ini, I'm thinking about why he said such thing. Well, sorry. So this is the formula, guys. So we use the subject, and then the verb, and then the connector. The connector jadi what, when, where, why, how. Oke, jadi kira teman-teman tahu artinya jadi what apa, when kapan, where di mana, why kenapa, how bagaimana, ya. And then whether ini juga kalau digunakan sebagai konektor yang berarti apakah, ya. Kalau mau bilang apakah, kalau misalnya you want to say, apakah kamu mencintaiku? How do you say in English? What do you love me? Apakah kamu mencintaiku? What is the English, guys? Apa bahasa Inggrisnya? Apakah kamu? Do you love me? Ya? Do you love me? Iya. Okay, so you say, do you love me? Love me. Okay, well, do you? Let me just erase it one, ya. Mengerti tadi yang ini, ya? Let me just erase. Jadi do you love me? Okay, well. Now, how about if you want to say, for example,
Jadi do you love me ya. Jadi apakah ini, we call this is no question. Do you love me? Kalau misalnya mau bilang saya tidak tahu apakah kamu mencintaiku atau tidak. How do you say in English? I don't know. I don't know if you love me. I don't know I don't know. I don't know. whether you love Saya tidak tahu apakah kamu mencintai saya atau tidak. I don't Love know me or no? I don't know. whether Ya, You jadi love me or kita menggunakan konektor ini. Ya, so you can say, I don't know whether kamu mencintaiku, whether you love me love me atau tidak. Or, nah, or ya, and then remember, this is not a question. Ini bukan kalimat tanya ya. Jadi whether di sini artinya apakah. Or you can use if, bisa juga menggunakan if. I don't know if you love me or not. Cuma kalau biasa if nggak pakai or not. Jadi you can say, or you can say, I don't know if you love me. Yeah, you can simply say like that. So I don't know if I don't know if you love me. If you love me. me. Alright. Oke. Nanti kalau mau bikin status yang bagus grammarnya ya. Oke, well, jadi kita say, I don't know whether you love me or not. Oke. Biar kelihatan keren. Jadi nggak bisa bilang I don't know do you love me. Kenapa I don't know do you love me salah? Karena tidak ada konektornya ya. Oke. Jadi di sini kita harus menggunakan konektor whether supaya kalimatnya cantik. Jadi di sini I sebagai subjek, don't know sebagai predikatnya, whether sebagai konektornya, you sebagai subjeknya, love sebagai predikatnya ya. Oke? Is it clear guys? Clear. Ya, kalau contohnya tentang cinta-cinta kayaknya gampang dia mengerti ya. Kalau pakai susah dia mengerti kalimatnya. Alright. Ya, nanti kita cari contoh-contoh yang berhubungan dengan cinta-cinta biar pada mengerti semua ya. Ya. Oke, well, that. Oke, that di sini dia bukan berarti itu, tapi dia berarti bahwa ya. Misalnya saya bilang, saya merindukanmu. How do you say in English? I miss you. I miss you too. I miss you ya. Well, I miss you. Nah, kalau mau bilang dia memberitahu saya bahwa dia merindukanku. Jadi dia apa, Mister? Perempuan apa ya, laki-laki? dia perempuan. Alright, she told me that dia merindukanku. That she harus bentuk lampau ya, karena dia bilangnya di waktu lampau. Oke. Jadi she told me that she missed me. Missed me. Right. Jadi ini konektornya that. Alright. Jadi ini she subjek, predikat, konektor, subjek, predikat ya. Oke teman-teman, bisa dipahami? She told me that she missed me. Ya, she told me that she missed me. Ini kan kalimat reported speech, kalimat berita ya. Jadi kita merubah, jadi dia memberitahu saya bahwa dia merindukanku karena dia bilangnya di waktu lampau, jadi dia menggunakan ed. Okay, let's find another example. Now, how about this one? Okay, can you tell me which one is right, guys? Yang mana yang benar? Ayo. The citizens worry about
Jadi tidak perlu memahami arti ya, analisa saja. Kuncinya adalah subjek verb. Kalau ada dua subjeknya dan dua verbnya berarti kita harus menggunakan konektor. Well. Alpha. Take a look here, perhatikan. Which one is correct guys? Yang mana benar? Alpha. Alpha. Ya. Oke, kenapa alpha? Ada Jadi- konektor dan subjek. Ada Well- konektor dan subjeknya. Well, bagaimana kita tahu bahwa misalnya di sini tidak ada ini, tidak ada ini ya, tidak ada ini. Bagaimana kita tahu bahwa di sini kita butuh konektor dan subjek? Kan dilihat dari awal kalimat dulu, Mister. Ya, Terus karena digarisbawahi. iya, karena kita lihat di sini pertama bahwa ada dua verbnya ya, worry dan is. Is. Oke. Berarti ada dua verbnya. Berarti kita butuh di sini konektor. Oke. Karena belum ada subjeknya, maka kita juga butuh subjek. Oke. Subjek. Jadi seperti itu cara menganalisnya, tidak karena kalau mau memahami arti lama dan agak sulit gitu ya. Jadi menganalisa dengan menggunakan structure, karena ini yang kita mau lihat bagaimana kemampuan strukturnya teman-teman. Jadi strukturnya yang dianalisa, bukan maknanya ya, karena ini bukan translation. Jadi yang mana di sini mempunyai konektor dan yang mana mempunyai subjek ya. Anggaplah misalnya delta. Delta ini salah, kenapa? Karena ada konektor, itu sudah betul, karena Double subject. double subjek, Double ada subject. it, Double ada subject. government Ada ya. the government. Iya, kemarin ciri-cirinya subjek yang pertama ada the-nya dan ada pronoun-nya it. Jadi ini double It. subjek, berarti salah Double ya. subject. Nah, kemudian Charlie ini juga salah karena tidak ada subjeknya Tidak ya. ada Jadi cuma konektor what. Nah, kemudian the government cuma subjek, tidak ada Ada konektornya. konektor. Jadi yang benar adalah alpha ya. alpha. Seperti itu cara menganalisanya teman-teman. Kayak kemarin waktu dikerja soalnya mestinya dikasih gitu, jadi dianalisa seperti itu. Supaya kalau sudah dapat langsung masuk ke jawaban pertanyaan selanjutnya, tidak usah lagi mencocokkan ini cocok enggak maknanya kira-kira. Tidak perlu karena itu akan memakan waktu. Nah, sedangkan kita diberi waktu kalau structure ya. Nah, coba kita main di sini. Number 3, the instructor. Mana lagi ya teman-temannya? Coba lihat-lihat dulu. Saya cari namanya dulu yang kemarin. Oke, here ya. Well, number 3 guys. Nomor 3. True or false anyway? False. Kenapa false? Kan subjeknya itu ketukar tempatnya. Seharusnya setelah konektor kan subjek itu was. Oke, well, so di sini ada dua kata kerja, was and explain. Terus berarti harus ada konektornya dan subjeknya. Sedangkan di sini tidak ada subjeknya ya. So the instructor explain where The computer. The computer lab. ya, so terbalik ya. Jadi where the Computer lab was located. iya, akhirnya sedikit. Jadi kalau misalnya dia di sini verbnya ini kalimat tanya ya salah, harus setelah subjek. Jadi you have to say the instructor explain where the computer lab was located. Ya. Oke, jadi where sebagai konektor, the computer lab sebagai subjek, and was located sebagai verb ya. Well, that's great. Number 4, nomor 4. True or Correct. false? Ya, Correct. ini betul ya, karena we could not believe ada what sebagai konektor, ada he
sebagai subjek, kemudian did. Did ini adalah kata kerja ya, bukan kata bantu. Yang dari kata do, mengerjakan. Jadi what he did to us. Number 5, true or false? Do you Correct. know? Do you know? Do Do you want to know if it going to It's rain going tomorrow? to- Okay, it is incorrect ya. Incorrect. Yes. Oke, apanya yang salah? Nggak ada verbnya setelah Ya, it. oke, nggak ada verbnya ya, jadi harus ditambahkan is. It is. Oke, jadi is going tidak bisa dikategorikan sebagai verb kalau tanpa ada to be-nya. Is. Jadi is going di sini sebagai kata kerjanya. Number 6. Never know. Never. Correct. Yeah, we never know whether we will get paid or not. Yeah. Not. Okay, that's Correct. correct. Number 7. Incorrect. This evening you can decide what do you want to do. Correct. Jadi what kata konektor baru subjek. Jadi what you want to do. Jadi do-nya dihilangkan. Alright. Number 8. True or false? The manager explained how wanted the work done. It is incorrect. Apanya yang salah? Nggak ada Tidak ada subjek. apanya? Subjeknya. Ada subjeknya ya. Jadi here we have to say the manager explained how. How He Ya, kalau misalnya manajernya laki-laki can use he atau how he she if kalau perempuan. Jadi how he wanted the work done. And then how subjeknya how konektornya he subjeknya and wanted the verb. Number 9. correct. The Correct. map showed where the party will be held. Party Okay, will that's- be held. That's right, yeah. And the last one, can you tell me why was the mail not delivered today? Incorrect. Incorrect. Harusnya So you have to, Incorrect. jadi konektor dulu, baru subjek, Subjek. ya. Baru wasnya di sini. Jadi why the mail was not delivered today. Jadi ini tetap ada kata tanyanya karena di awalnya kalimat tanya ya. Jadi can you tell me why the mail was not delivered today? Oke, saya kira ini bisa dipahami dengan mudah ya. Well guys, saya Bismillah. alright, inshallah. Okay, well now, well, how about this one? Now we are moving on to a noun clause connector or subject ya. Kenapa What? subjek di sini? Karena di sini konektornya adalah who, what, dan which. Selain dia berfungsi sebagai konektor, dia juga berfungsi sebagai subjek. Subjek. Ya, atau misalnya mau bilang begini, kalau mau bilang apa yang membuatmu bahagia? How do you say in English? Apa yang membuatmu bahagia? Atau saya ganti, apa yang membuat kamu mencintaiku? Supaya bisa dimengerti dengan mudah ya. Jadi apa what? What do you? Apa yang membuat kamu mencintaiku? what do you make you love me? Oke, what? Kalau misalnya mau bilang, wait, supaya mudah dimengerti ya. Oke, apa yang kamu suka dari saya? What do you What? like from me? Do you do you like from me? from For me. me? For Do you like from me? Okay, we are talking about love today, ya. So, What do you like for me? what do you like for me? Ya, what do you like? Ada do di sini sebaik ini kata tanya. Jadi strukturnya kalau bertanya kata tanya baru kata bantu. Jadi what do you ada subjek. Oke, like from me. Tapi kalau misalnya mau bilang apa yang membuat kamu bahagia,
Atau apa yang membuat kamu mencintaiku? Cinta. Apa? What? Membuat in English? What Make. makes Ya. What do Kamu? Apa yang membuat kamu? You love me. You you love me? love me. You Ya. love me. Jadi what makes you love me? Jadi You love ini beda dengan yang di atas. Tidak ada dunya. Kenapa kira-kira? Bukan. What do make you love me? We don't say that. What makes you love me? what do you like? Karena Kenapa what enggak? itu Kenapa enggak ada dunya di sini? No do. Double. Belum, ini satu klausa. Ini dia Oh, apa? kalimat tanya ya, Kayak kalimat tanya. Make kan udah ini. Ya. What I makes don't you know, love me? Mister. Ya. I don't know. Oke, you don't know ya. Mau tahu? Yes, Mau tahu aja atau mau tahu banget? banget. Alright. Well, kalau bisa another example when you say siapa yang kamu cintai? Who Jadi who are siapa yang kamu cintai? Who baru do ya? Who do you Like love? love? Right? Who do you love atau who do you like? Right, this questions. Another one when you say siapa yang mencintaimu? Siapa yang mencintaimu? Who loves you? Ya, who loves you? love you. Right? Oke. Kenapa who loves you enggak pakai who do love you seperti ini? Ya, anybody knows? Okay, well, like this guys ya. Ya, oke, let me explain. Jadi ini kalau kita bertanya, jadi kata tanya dulu, kata bantu subjek, ya. Tapi ada pengecualian. Jadi kita tidak menggunakan kata bantu do atau das misalnya. Kalau misalnya yang ditanyakan adalah subjek. Kenapa sini tidak pakai do? Karena tidak ada subjeknya ya. Jadi tidak pakai kata bantu juga. Jadi langsung what makes you love me? Karena do ditentukan oleh subjek ya. Kalau misalnya he pakai does. Karena tidak ditahu siapa di sini, jadi tidak pakai kata bantu juga. Sama juga di sini. Who do you love? Ini adalah subjek. Kata bantu di sini dia menggunakan kata bantu karena ada subjeknya. Tapi kapan who yang ditanyakan adalah subjek, maka dia tidak menggunakan kata bantu ya. Karena kata bantu tergantung dari subjeknya. Jadi langsung kata kerja. Who loves you? Oke, sama juga kalau mau bilang apa yang terjadi. Apa yang terjadi tadi malam? Apa yang terjadi kemarin? Jadi, you say what? What happened yesterday ya? Jadi tidak pakai kata bantu di sini karena yang ditanyakan subjeknya. Misalnya kecelakaan yang terjadi. Jadi kecelakaan adalah subjek. Jadi an accident happened yesterday. Jadi di sini tidak menggunakan kata bantu kalau misalnya mau bertanya what happened yesterday. Benar. Nah, jadi kalau misalnya di sini what, who, what, which artinya yang mana. Misalnya yang mana mencintaimu. Misalnya ada dua cewek di situ. Gadis yang mana mencintaimu. So you can say which girl does love you. But you have to say which girl loves you. Ya. Kenapa? Karena dia menanyakan subjek. Jadi jika what, who dan which menanyakan subjek, maka kita tidak menggunakan kata bantu. Jadi kalau misalnya di sini kita memfungsikan what, who, what dan which di sini sebagai konektor, maka bisa juga difungsikan sebagai subjek sekaligus. So, misalnya mau bilang
Which one? Ya, misalnya saya tahu apa yang kamu suka dari saya. Jadi you harus bilang I know. I I know know. apa yang kamu suka dari saya. What? I know what you like from me. Ya, what you like from me. Jadi ini yang tadi ya. Jadi what di sini dia menanyakan objek, bukan subjek ya. Jadi what sebagai konektor, you subjeknya. Tapi kalau misalnya you mau bilang, saya tahu apa yang membuat kamu mencintaiku. Jadi you have to say, I know. I know what you like. What apa? Saya tahu apa yang membuat kamu mencintaiku. Jadi I know what makes you What you love like. me. What you like about me. Make you look. Jadi I know what makes you love me. Alright. Jadi di sini I subjeknya, oke. Now predikatnya what di sini adalah konektor dan dia juga sekaligus berfungsi sebagai subjek, ya. Jadi dia juga sebagai subjek. Jadi kalau misalnya di what makes you love me ini adalah objek ya. Jadi ini jadi jangan berpikir love ada subjeknya. Jadi subjeknya di sini adalah what. Kenapa hilang subjeknya? Karena yang ditanyakan tadi subjek. Jadi tidak ada subjeknya. Ya, di kalimat ini yang menjadi subjek adalah what. Sekaligus juga dia berfungsi sebagai konektor ya. Konektor. Oke. Nah, beda yang ini. Ini yang ditanyakan tadi adalah objek. Jadi what do you like from me? Jadi jawabannya adalah objek. Misalnya I like your car, for example. Jadi your car di situ objek. Ditanyakan di sini tadi what makes you love me, yang ditanyakan adalah subjek. Jadi misalnya your car make me love you. Nah, how about this one? Kalau misalnya tahu, saya tidak tahu siapa yang mencintai, siapa yang kamu cintai. Jadi kita say I don't know. I don't know you. Siapa yang kamu cintai? Who do you Love. I don't know who Do you love? you love. Who you I love. don't know who you love. Jadi who konektornya, you subjeknya, love kata kerjanya. Tapi ini kalau misalnya mau bilang saya tidak tahu siapa yang mencintaimu, jadi I don't know who loves you. Who loves you. Jadi tidak ada subjeknya. Kenapa? Karena tadi yang ditanyakan adalah subjek. Jadi supaya ini kalimatnya cantik, jadi ini who berfungsi sebagai konektor, dia juga sekaligus berfungsi sebagai subjek, ya. Sama juga dengan which. Misalnya which one? I don't know which one loves you. Ya, which one itu sama dengan who jadi maknanya. Which artinya yang mana? I don't know which loves you. Tapi kalau dia menanyakan objek, ya tetap pakai subjek. Ya, I don't know which do you love. Bisa dipahami ya? Jadi susunannya tadi seperti ini, subjek, verb, baru non-clause connector, oke, berfungsi juga sebagai subjek, sekaligus subjeknya, baru kata kerja. Jadi kapan ini dipakai? Kalau nanti yang ditanyakan di sini adalah subjeknya, dihilang subjeknya, jadi yang menjadi subjek adalah konektornya. Oke? Well, now try this one. Yang mana yang benar? Charlie. Ya, yang benar adalah Charlie, ya. Jadi the company was prepared for what happened with the company. Jadi di sini kita tidak membutuhkan subjek karena yang ditanyakan adalah subjek. Jadi kalau dia dibentuk dalam pertanyaan, maka yang menjadi jawaban nanti adalah subjek. Jadi hilang subjeknya, jadi yang menjadi subjek adalah what. Bisa enggak ini teman-teman mengerti?
Nah, let's try this one. Coba kita coba yang ini ya. Okay, number 3, true or false? The instructor explained where was the computer lab located. Loh, kok sama yang tadi? Alright, sorry. Okay. Let me find. Oke, teman-teman, bisa dipahami nggak materinya sampai di sini? Ya. Oke, bisa ya? Alright. Now let's try to have another exercise. Aduh. Wait. Filenya hilang, aduh. Macam mana nih? Sabar ya. Oke, Mister. The file was disappeared. Well. Okay. Okay, this is the question. Coba, we come back here, guys. So number 3, of the 3 movies, I can't decide which is the best. Is it true or false? False. True. Yeah, it is True. true, yeah, because of the 3 movies, ini adalah kata keterangan preposisi ya, jadi bukan subjek ya, karena ada preposisinya di sini. Jadi ini tidak perlu konektor ya. Jadi I can't decide which is the best. Okay, well, so here, okay, sorry. This is the mana the subject? I ya. Okay, well. So the subject is I, and then the verb can Cannot decide. decide. Okay, well, the connector Which. alright. Baru subjeknya yang mana? Which. Ya, which juga sebagai subjek ya. Baru verbnya adalah is. Jadi kenapa? Karena yang ditanyakan adalah subjek. Jadi kalau misalnya which is the best. Jadi misalnya this is the best. Jadi this sebagai subjeknya. Jadi sekali lagi, jadi jika what, who, dan which dia menanyakan subjek, jadi ketika dia berfungsi sebagai konektor, dia juga berfungsi sebagai subjek ya, seperti itu. Tapi kalau misalnya dia dibikin dalam bentuk pertanyaan, tapi yang ditanyakan adalah objek, jadi tetap dia sebagai konektor dan ada subjek verbnya di situ. How about number 4? Incorrect. Ya, incorrect ya. Jadi kenapa? Karena tidak ada verbnya. Tidak ada verbnya. Jadi di sini verbnya harus
Was. Jadi who? Jadi she didn't Was. remember who karena dia lampau di sini did. Jadi di sini harus Was. ya. Okay, well, so who was in her class? Jadi who konektor dia juga berfungsi sebagai subjek dan was sebagai verb. Number 5, no one is sure No one is what sure. did it happen Did it in front of the building. building. Correct or Incorrect. incorrect? Incorrect. Correct ya. Kenapa? Karena Ada kata did it. iya dia double Verb. verb. Alright. Jadi mestinya no one is sure what Happened in What front of the happened? building. in front of the building. Jadi In front did of- it-nya hilang ya, karena kan ini yang ditanyakan adalah subjek. Jadi what di sini sebagai konektor, dia juga sebagai subjek. Kemudian we found out which was her favorite type of candy. Ini betul atau salah? Betul. Betul ya. Jadi we Correct. subjek found predikat which connector, dia juga berfungsi sebagai subjek, baru was sebagai verb. Number 7. Do you know what? Correct. Yeah, do you know what caused the plants to die? Correct. Okay, It's well. correct. Jadi do you know ada what sebagai what caused Connector the and plants subject. to die. Jadi ini correct ya, ada what sebagai konektor, dia juga sebagai subjek dan cause sebagai verb. And then here, I'm not sure which it is the most important course in the program. True or false? False. False ya, incorrect ya. Kenapa? Karena Double dia subject. Subject. double subject. Ya, jadi ini harus Did. it-nya hilang. Hilang. Jadi I'm not sure which is the most Is important the course most- in the program ya. Jadi which di sini sebagai konektor, dia juga sebagai subjek. Jadi tidak perlu lagi it. Nah, number 9, we talk about who would be the best vice president. Jadi we subjeknya who, verbnya talk, verbnya who, konektornya, kemudian Will verbnya. jadi would verbnya, jadi who juga sebagai subjek ya, karena dia menanyakan subjek. Jadi karena tidak ada subjeknya, jadi who juga yang menjadi subjek. Who will be the best vice president? The last one, she saw what in the box. Correct. Correct. Tidak ada verb. Ya, Incorrect. jadi she saw. Incorrect. Incorrect. Correct. Ya, incorrect ya, karena tidak ada verbnya. Jadi harus ada apa di sini? Is. Is. Jadi she saw what is What is in the closet ya. Jadi what sebagai konektornya, dia juga sebagai subjek. Oke. Kalau misalnya teman Maaf, tidak Mister. ya, To-be-nya pakai is apa was? was siap karena dia lampau ya, saw. Oke, Iya, that's great. saw. Saw itu dari bentuk kedua si. Jadi Isausin. yap, jadi to be-nya harus was. Okay, that's right. Now, how about this? It the Oke, ini digabung dari semuanya yang tadi ya, yang praktis yang sebelumnya. Yang what, who, which, whether, if. Nah, number 1, is it true or false, guys? False. It doubtful whether he will pass the test or not. It is false. Kenapa false? Nggak ada kata kerja. Oke, nggak ada kata kerjanya ya. Jadi it subjeknya, doubtful kata sifat. Jadi di sini harus butuh kata kerja. What is the verb? it Ya, It is. It study. ya. Oke, what verb is suitable here, guys? Apa kata kerja yang cocok di sini diberikan? if do Hmm? Is. Tadi Ya, bukan?
It, jadi yang cocok adalah it. Apa artinya kalau it? Is. Ya, jadi it is doubtful whether he will pass the test or not. Jadi doubtful itu mengkhawatirkan ya. It is doubtful. Meragukan. Jadi sangat meragukan apakah dia akan lulus atau tidak. Jadi whether di sini artinya apakah dalam kalimat positif. Oke, jadi it is doubtful ya. Oke, and then how about here? What to? Incorrect. Correct. Double Yeah. subject. The group discuss who he should receive the prize. Jadi ini salah ya. Jadi who, jadi hilang he-nya. Jadi who should receive the prize. Jadi who di sini sebagai konektor, dia juga sebagai subjek ya, karena yang ditanyakan adalah subjek. Jadi nanti jawabannya he. Okay, the group discuss who should receive the prize. Okay, well, number 3. It's not totally Correct. It is not certain why It's the not class was cancelled ya. Oke, ini betul ada konektornya why the subject the Why class the class and then was subject cancelled. was cancelled. Verb. Okay, number 4. Correct. Are you sure? Wait. I will do what? Correct. What does? Does itu for. Kalau you bertanya apa yang perlu dikerjakan? Apa yang perlu dikerjakan? Jadi What gini sih, does it need to do to be done? misalnya membersihkan, atau misalnya memasak perlu dikerjakan. Jadi cooking needs to be done. Jadi cooking di situ sebagai subjek. Jadi tidak ada subjeknya di sini. Ini hilang. Jadi I will do what need to be done. Kemudian need-nya pakai S. Jadi what needs to be done. Bisa dimengerti? Jadi ini tadi what yang berfungsi sebagai konektor dan dia juga berfungsi sebagai subjek. Kenapa? Karena yang ditanyakan adalah subjek di sini. Kalau misalnya mau bikin pertanyaan ya, kalau misalnya apa yang perlu dikerjakan, jadi kan jawabannya misalnya cuci piring, yang perlu dikerjakan. Jadi cuci piring adalah subjek. Jadi tidak ada subjeknya di sini. Iya. Jadi yang menjadi subjek adalah what, dia juga sekaligus berfungsi sebagai konektor. Ya. Oke, teman-teman bisa? Insya Allah. Alright, number 5. We forgot when did the movie start. Jadi ini salah atau betul? Salah. Salah ya, karena did-nya ini di sini. Jadi when konektor baru subjek, the movie baru start-nya di sini harus bentuk kedua. Kenapa? Karena di sini kedua juga, jadi harus paralel. Started. Ya, jadi started ya. Sama juga tadi di sini. Jadi di sini harus needs. Jadi what needs dikasih hilang S-nya, dipindahkan S-nya di sini ke sini. Jadi what needs to be done. We forgot when the movie started. Supaya paralel namanya, ada paralelisme nanti di written expression. Kalau di sini bentuk lampau, maka di sini juga harus bentuk lampau. Alright. Nah, here number 6. I would like to ask if you could come over for dinner this weekend. Jadi yang mana konektornya? Konektornya if. If ya, oke. Ini I subject would like verb. You subject kemudian could predikat. Berarti betul ya. Number 7. The children know which the best way to play. Jadi konektornya adalah which. Oke. Kemudian Correct. kenapa Correct. are you Double sure? subject. Ini tak ada verbnya. Tidak akan membicarakan children, jadi menjadi the best. The children knew which. Oke, which kan konektornya. Nah, yang mana di sini sebagai verb? Game. Oh, game kan? Play.
To play tidak bisa dikategorikan sebagai kata kerja ya, kata kerja bukan Which to is. play. Jadi harus ada is-nya di sini. Jadi which is sebagai verb, makanya dia salah ya. Jadi the children knew which is the best game to play. Game to play. Jadi is Incorrect. ya incorrect. Is adalah verbnya, which konektornya sekaligus dia menjadi subjek ya. Oke, number 8. The artificial. True or false? Which one is the connector? Konektornya adalah That. Subjek. Jadi ini salah kayaknya ya karena tidak ada Incorrect. subjeknya. Tidak ada subjeknya. Tidak ada subjek. That's right. Jadi seharusnya the advisor inform her that advisor That is. bisa pakai he atau she ya, tergantung jenis kelaminnya. Tergantung jenis kelaminnya ini advisor. Jadi anggap dia laki-laki. Jadi the advisor inform her that he needed to add another class. Jadi harus ada subjeknya di sini. Okay, well, number 9. He saw who took Correct. the money. It is correct ya. Jadi who took the money, who di sini sebagai konektor, dia juga sebagai subjek karena yang ditanyakan di sini adalah subjek. Jadi who fungsinya dua, konektor dan subjek. We call it noun clause. Noun clause subject. Okay, number 10. Correct. Jadi it is unclear how the window got broken. Correct. Jadi yang mana konektornya? How. How ya, subjeknya the window, verbnya got. Ini it is. Berarti ini betul ya. Kalimatnya correct ya. Yes. Okay, alright. Now let's try this one. Coba kita bahas langsung ya. Sudah dikerjain enggak? Atau mau dikerja dulu? Udah. Coba dikerja dulu deh. 10 minutes. Ya. No, 5 minutes. Too long. I give you time 5 minutes. Kalau sudah dikerja dicek dan dicek lagi hasil kerjaannya. Oke, nanti kita bahas supaya teman-teman mengerti di mana kesalahannya kalau misalnya jawabannya masih salah ya. So I give you time 5 minutes untuk dikerjakan. Kalau sudah dikerjakan di edit lagi, dicek and recheck. 5 minutes from now. Oke, Mister. Sudah di print papernya ya. Jadi karena di sini enggak kelihatan semuanya. Atau kalau enggak di print, lihat saja di sini. Nanti saya kasih turun lagi kursornya. Dikerja 1 2 3 7 8 and I will show you later the next number. Waduh. Tercolok, Ji.
Dede, rusak pecasnya ini. Bagaimana ini? Oke, done? Sudah? Guys, are you done? Sampai di bawah sini ya. Yes, have Kan ada done. kemarin saya bagikan, jadi I think you have this. Okay, now let's try to do it. Let me check your name. Kemarin kita sampai siapa ya? Okay, well now Ibu Harnaningsi ya? Ada enggak Ibu Harnaningsi? Harnaningsi, are you with us? Tidak ada. Ibu Guarta Agusta. Ibu Garta Agusta, are you with us? Kayaknya ini Ibu Garta Harnaningsi dan masih di pedalaman katanya. Ibu Jomarna. Ibu Jomarna, are you with us? Kemudian Ibu Nining. Nining, are you with us? Halo Ibu, where are you? And then Ibu Selina. Ibu Selina, are you with us? Waduh, belum kembali ke kota kayaknya ini ibunya. Oke, nah Ibu Wahidah, Ibu Wahidah izin tadi ya. Kemudian Ibu Yuliana. Yes. Oke, Ibu Ibu Yuliana. Wahidah ada, Mister. Oh, Ibu Wahidah sudah pulang ya? Sudah balik maksudnya. Yes, Wahidah ada? Mister. Are you here? Yes. Oke, Ibu Wahidah, number 1, what is your answer? Delta. Delta. Are you sure? Yang lain ada jawaban lain? Charlie. 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 Okay, well. So here, okay. So the answer is Charlie. Why Charlie? Because word itu berperan sebagai konektor dan Kalian subjek juga. subjek ya. Okay, well, so di sini, so the true story of what happened at Little Bighorn remains a mystery. Well, so the answer is Charlie. Charlie. Jadi, what sebagai konektor, dan dia juga sebagai subjek ya. Yang ditanyakan adalah subjeknya. Now, how about number 2? Maybe Charlie. Alright. No, let me invite first. Ibu Yuliana. Ada, Mister. Charlie. Okay. What is your answer? Number 2? Charlie. Why Charlie. Charlie? Apa?
Alpha. Alpha. Oke, kemudian tadi kembali ke nomor 1 ya. Tadi Ibu Wahidah menjawabnya delta ya. Delta itu salah, yang ini nomor 1 ya. Jadi delta itu salah karena happening ini bukan kata kerja ya. Jadi what itu sebagai subjeknya, dia juga sebagai konektornya. Jadi ini harus setelah what harus kata kerja, jadi happened. Oke, nah kemudian it itu tidak boleh karena tidak ada bukan konektor. Jadi yang cocoknya adalah Charlie. What itu sebagai konektor, dia juga berfungsi sebagai subjek. Nah, number 2, the answer is apa tadi jawabannya nomor 2? Charlie. 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 Oke. Let's see why Charlie. Kenapa Charlie? Jadi karena ada konektor di sini. Apa konektornya? That. Oke, berarti sebelum konektor harus butuh subjek verb. Subject and Yang verb. mana subjeknya? Bird watcher. Watchers. Kemudian kata kerjanya have warned. Ya. So that's the answer. Kalau yang lain, misalnya alpha, the warning of bird watcher, ini tidak ada verbnya, berarti salah. Kemudian B juga kata kerja dulu baru subjek, berarti salah, baru terbalik. Harusnya subjek dulu baru kata kerja ya. Kemudian delta, a warning for bird watches, ini tidak ada kata kerjanya ya. Jadi ini adalah subjek tapi tidak mempunyai kata kerja. Now number 3. Number 3, Ibu Dian. Ustaz. Ya, Ibu Dian, number 3, what is your answer? Are you with us? Tidak ada Ibu Dian ya? Izin, Pak. How about Ibu Lili? Ibu Lili? Ibu Nur Mufidah? Alpha. Oke, Ibu Nur Mufidah, your answer is Alpha, the comet. alpha, the cornet. Why the cornet? You sure the cornet? Ada subjek. Membutuhkan subjek. Ya, karena dia yang mana konektornya? When. When. Oke. Jadi seperti ini caranya mengenali teman-teman ya. Jadi tidak usah dulu pikir kata kalimat sebelumnya ya. Oh ada when, konektor ya. Berarti setelah konektor butuh subjek verb. Ini sudah ada verbnya would. Berarti yang kita butuhkan adalah subjek. Berarti jawabannya alpha. Oke. Tidak perlu dulu, kalau sudah dapat jawaban, tidak perlu baca yang lain. Langsung saja pindah halaman nomor selanjutnya biar cepat. Number 4. Number 4, Ibu Ibu Erni Agit. Are you with us? Jaringannya lagi jelek, Mister. Oke, Ibu Nur Fajri. With us? Triwidayanti. Kayaknya banyak ini yang jadwal syutingnya di luar daerah ya. Oke, well, langsung saja biar cepat ya. Oke, together guys ya. Number 4, yang mana benar? Bravo. Ya, Bravo. bravo. Are you sure? Coba kita lihat. Ada konektor enggak? Why? Ada why. Berarti setelah why kita butuh subject verb. Ada verb di sini. Very, so, greatly, among. Jadi ada kata kerja ya. Kata kerjanya adalah very. Very itu kata kerja. Jadi yang dibutuhkan adalah subject, the effects of aging. Very, so, greatly among individuals. Tahu artinya apa itu very? Sangat. Bervariasi. Dari kata variasi, bervariasi ya. Kalau misalnya teman-teman mau tahu artinya. Oke, well, number 5. What's the answer number 5?
Coba cepat teman, cocokkan tadi jawabannya ya. Delta. Delta. Delta, are you sure? Coba kita lihat. Ada konektor enggak? Tidak ada. Tidak ada ya. Berarti dia butuh konektor di sini. Who. Ya. Ya. Jadi setelah konektor who, maka harus oh no. Ini yang who sebagai subjek ya. Jadi who will lead the party in the coming year. So who will lead the party in the coming year is the subject actually. Ini ada lagi will di sini. Yang dua. Double. Will be removed at the party's convention. Well, jadi who, jadi ini who will lead the party in the coming year, ini adalah connector, or you can say noun clause connector ya. So delta, that's right. Number 6. Ini sekarang boleh. Delta. Charlie. Nomor Delta. 6. Charlie. Charlie. Delta. Charlie. Delta. Charlie atau delta? Delta. Charlie. Well, Charlie. we do not know atau we do not sure We don't whether not the bow No. drill was first developed Charlie. for woodworking or fire making. Well, tadi di sini kita butuh konektor ya. Jadi konektornya adalah whether. Kenapa? Karena setelah di sini we ada do juga sebagai kata kerja, we subjek, di sini ada juga subjek, ada verb. Berarti kita butuh konektor dan kita butuh kata kerja karena do not-nya tidak lengkap di sini ya. Nah, bedanya now dengan sure. Jadi yang cocok adalah di sini adalah Charlie. Kenapa? Charlie. Kenapa bukan sure? Karena now itu kata kerja. Iya, jadi now itu kata kerja, sedangkan sure bukan kata kerja, kata sifat ya. Nah, kalau misalnya bisa pakai sure, kalau di sini pakai to be. Misalnya, we are not sure whether the bow drill was first developed, bla 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 bla. Tapi karena do di sini, do itu berpasangan dengan kata kerja, sedangkan to be di sini berpasangan dengan kata sifat ya. Jadi tidak cocok, jadi tidak paralel namanya. Jadi harus do kalau kata kerja, kalau sure kata sifat harus pakai to be. Jadi yang tepat di sini adalah Charlie ya. Charlie. Charlie. Now, how about number 7? Delta. Delta. Oke, ada where di sini ya sebagai konektor. Berarti yang kita butuhkan adalah subjek verb. Verb. Yang mana ada subjek verbnya di sini? Delta. Delta ya. Jadi ada the revolutionary war sebagai subjek, verbnya adalah begin. Oke. Kalau ini tidak ada verbnya, alpha tidak ada verbnya, bravo tidak ada juga verbnya, kemudian Charlie juga tidak ada verbnya ya. To begin itu tidak boleh dikategorikan. Charlie ada kata kerjanya, Mister. Dia Tapi to. bentuk pertama. To begin. Jadi the revolutionary war to begin dia tidak bisa dikategorikan sebagai kata kerja kalau ada to-nya. To infinitive. To infinitive ya. Dia bukan kata kerja kalau ada to. Ada preposisi maksudnya di sini tuh. Jadi yang tepat adalah kesalahan itu juga begin ini adalah ya dia harus bantu lampau ya. Jadi where the revolutionary war begin. Well, jadi cocoknya kan kalau misalnya bikin kalimat subjek dulu baru kata kerja, bukan subjek baru to, tidak boleh. Tidak bila misalnya I to go, misalnya jadi I go, not I to go, berarti ini to-nya yang bikin salah.
bukan begininya. Kalau tidak ada to-nya, mungkin bisa benar. About number 8. Do you find any connector? Ada konektor di sini? Nothing. Tidak ada, sedangkan di sini ada subjeknya tes, ada kata kerja were, di sini juga ada kata the safe color, the safest colors for cars. Berarti yang kita butuhkan di sini adalah konektor dan verb, karena tidak ada verb di sini. Nah, yang mana di sini ada konektor dan verbnya? Bravo ya. Jadi which di sini sebagai konektor, dia juga berfungsi sebagai subjek ya. Subjek. Oke, well, number 9. Ada konektor enggak di sini? Charlie. Konektornya nggak ada. Enggak ada, berarti karena dia kalimatnya panjang, di sini ada the, subjek, terus ada di sini kata kerja, kemudian ada lagi kata kerja di sini, berarti kita butuh konektor dan subjek ya, karena sebelum have di sini tidak ada subjeknya. In adalah preposisi, berarti ini bukan subjek. Berarti yang ada konektor dan subjek di sini yang mana? Charlie. Ya, jadi that baru children. Jadi that's how to analyze. Jadi begitu cara menganalisanya. Tak perlu kalau dipahami artinya. Oke, number 10. Bravo. Ada konektor enggak? Berapa itu Charlie? Charlie. Oke, let's see. Do you find any connector here? Ada konektor di sini? Konektor Ya. Jadi the process of photosynthesis explains. Jadi the process subjeknya explain kata kerjanya how. Kemudian di sini ada kata kerja To use the kita boleh to use ya. Jadi kita butuh di sini kata kerja subjek verb. Yang mana subjek verb di sini? Charlie. Tidak ada verbnya. Bravo. Charlie, kalau ingat Ibu, kalau kata kerja ditambahkan ni itu dia bukan kata kerja ya. Nanti dia berfungsi sebagai kata kerja kalau ada tentunya. Jadi yang paling cocok adalah bravo. Green plant sebagai subjek, are sebagai verbnya. Seperti itu. Bravo. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ini kayaknya teman-teman antara mengerti dan tidak mengerti. Gitu, masih bingung-bingung ya? Sadar, Mister. Iya. Oke, berarti itu teman-teman berpikir kalau bingung. Oke, well, nanti juga mengerti sendiri. Biarkan waktu yang menjawab semuanya. Intinya, teman-teman jangan berhenti belajar, karena the beginning masih difficult, semua pasti awal sulit ya. Nanti seiring dengan waktu teman-teman akan mengerti begini. Karena nanti materi akan diulang-ulang cuma dengan format kalimat yang berbeda. Intinya kalau kalimat itu adalah atau structure itu subjek verb itu saja. Cuma ini kita ganti konektornya, tapi kita main subjek verb. Mungkin yang membuat teman-teman bingung karena tidak tahu yang mana verb, yang mana subjek, masih bingung ya. Nanti kalau sudah sering latihan, teman-teman akan mengerti sendirinya. Oh begini. Intinya never give up, jangan menyerah ya. Harus semangat belajar terus. Oke, ada pertanyaan yang lain? Jadi this exercise guys, tugas yang satunya dikerja di rumah. Sekali lagi dianalisa. Jadi yang ini ya, ini exercise ini dari skill 1 sampai 8. Jadi dari pertemuan pertama sampai yang pertemuan hari ini ya ada semua di sini. Jadi ada yang pakai konektor, ada juga tidak. Jadi hati-hati, jangan sampai semuanya menganggap ini semuanya pakai konektor, ada juga tidak ya. Jadi misalnya di sini teman-teman lihat, misalnya menganalisa ada konektor enggak di sini. Ini tidak ada konektor ya. Jadi tidak perlu lagi, berarti kalau tidak ada konektor, berarti lihat di sini. Jadi ini cuma mainnya subjek verb saja. Satu subjek, satu verb. Jadi subjeknya adalah Air near ya. Near the equator ini adalah near preposisi ya.
Jadi apa verbnya di sini yang cocok? Seperti itu. Has. Has. Ya mungkin ya. Jadi dikerja saja. Dia analisa teman, analisa. Di garis bawahi. Ini butuh apa? Ini ada konektor enggak? Tidak ada konektor ya? Tidak ada konektor. Berarti Tidak ada konektor, Mister. dia cuma butuh subjek verb. Subjeknya air. Berarti Air. dia butuh verb. Verb kalau to have bukan verb. It Bukan. salah juga It karena dia double bukan. subjek. Having juga bukan Ya, verb karena bukan, tidak ada karena ada tubuhnya. in. Berarti yang paling cocok adalah Charlie. Charlie misalnya. Jadi lihat dia begitu cara analisanya ya. Jangan pakai intuisi. Oke. Alright. Next, number 2. Jadi It's already itu tugas. Tugas ya dikerja ya. Dikerja nanti Oke, Mister. dicoret-coret ini kertasnya di garis bawah yang mana subjek, yang mana predikat, apa yang dibutuhkan, ada konektor atau tidak. Kalau ada konektornya lihat setelah konektor. Ada subjek verbnya tidak. Hati-hati dengan yang what, who, dan which tadi yang berfungsi sebagai konektor dan sebagai subjek. Well, tidak apa-apa lama teman-teman kerja. Yang penting dulu teman-teman dapat jawabannya seperti ini. Jadi remember practice makes perfect ya. Jadi latihan itu yang membuat kita sempurna. Tanpa latihan tidak akan pernah bisa. Jadi latihan menganalisa. Nanti juga teman-teman dapat orang bilang dapat chemistry-nya. Dapat celahnya gitu ya. Oh begini. Tidak langsung dipahami. Ada pun teman-teman yang sudah bisa mengerti itu dengan cepat mungkin karena dia belajarnya sudah lama sebelumnya. Kalau misalnya teman-teman baru belajar ya beda ya. Oke, nanti saya kirim kunci jawabannya. Teman-teman kerja saya dulu ya. Mungkin after I teach I will send you the key answer. Any question guys? No question. Semuanya jelas ya? Yes, Mister. Oke, yang hadir hari ini kayaknya separuhnya. Berarti sudah separuh, yang lain sudah separuh napas. Oke ya? Oh my goodness. Oke, tapi jangan khawatir yang tidak datang, masih ada nanti kita videonya, teman-teman bisa belajar di rumah ya. Jadi kalau misalnya teman-teman tidak sempat hadir, tolong dinonton lagi videonya supaya kalau misalnya sudah dinonton satu kali atau sudah ikut kelas dan belum memahami, dinonton lagi videonya. Paling tidak biasanya orang bilang bahwa kunci keterampilan itu dari pengulangan, repetition. Jadi the more we repeat, semakin sering kita mengulangi, maka semakin paham kita. Jadi kalau misalnya satu kali dijelaskan, teman-teman tidak mengerti, nonton videonya supaya bisa lebih paham. Biasanya seperti itu. Oke, no question. Right. Kemudian untuk besok kita tidak ada kelas seperti ini. Jadi tugas besok itu kerja independent learning, independent practice. Jadi latihan sendiri yang di bukunya yang pertama kemarin saya kasih. Oke, itu dikerja di structure-nya di nanti saya kasih informasi ya halaman berapa. Saya harus cek dulu yang mana mau dikerja besok. Jadi kalau misalnya teman-teman belum print, jadi tolong di print. Kalau tidak ada printernya bisa dikerjakan dari HP, tapi nanti jawabannya ditulis di kertas ya. Nanti dikoreksi, saya kirimkan jawabannya, dikoreksi. Nanti saya skor atau nanti saya kasih juga scoring sistemnya bagaimana. Oke, tapi untuk hari ini sampai sebentar malam nanti dikerjain tadi ya. Nanti saya kirimkan kunci jawabannya. Well, okay. So I think that's it for today. Thank you for joining the class. See you next week and have a nice weekend for tomorrow. Yeah. Goodbye, everyone. Happy weekend for Thank you. tomorrow, Mr. Okay. Thank you.